Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikucurkan rezeki yang sederas-derasnya, diindahkan segala ingin dan tujuannya. Amin amin Allahumma amin. Baiklah saudaraku, hari ini saya mau mengijazahkan sebuah keilmuan falak, ya. Ilmu falak dari 4 unsur kejadian. Mungkin kita sama-sama pernah membaca, melihat, mendengar bahwa kita sebagai makhluknya Allah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama unsur air, yang kedua unsur tanah, yang ketiga unsur angin, yang keempat unsur api. Dari 4 unsur itu kita bisa membaca alam ini, kita bisa membaca makhluk ini. Maka buat kali ini saya akan mencoba menerangkan, mengijazahkan gimana kita membaca seorang yang datang ke kita, bertamu ke kita, bersilaturahmi ke kita dengan 4 unsur kejadian tadi, ya. Ini mungkin sangat berguna buat para praktisi pengobatan atau kebatinan dan lain sebagainya. Karena tanpa kita menerawang, tanpa kita meneropong, tanpa kita harus memejamkan mata membaca doa, dan doa, tinggal kita lihat jam, kita bisa menebak perjalanan orang yang datang tadi. Baiklah wahai saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua, terlebih buat diri saya sendiri. Baiklah, gimana caranya biar kita bisa melihat atau menceritakan, atau mungkin anggaplah meneropong orang yang datang tadi. Caranya seperti ini. Pertama yang harus disiapkan, ya, jam dinding atau jam tangan yang benar-benar akur sesuai jadwal yang ada. Nah, ya, jam dinding atau jam tangan yang benar-benar akur, ya. Setelah ada jam tersebut, datang seorang tamu. Contoh, si A datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk wahai saudaraku. Yang pertama harus kita lakukan, bilang atau tanya ke dia, wahai saudaraku, tadi dari mana? Jam berapa? Maka dia mungkin akan menjawab, saya dari rumah jam 10. Ya, dari rumah jam 10. Berikutnya kita lihat jam kita sendiri. Ternyata di rumah kita udah jam 1, ya, udah jam 1. Kita lihat, ya. Si A datang dari rumah jam 10. Jam 10. Nyampe di rumah kita jam 1. Nah, kita lihat dengan 4 unsur tadi. Pertama unsur air, kedua unsur tanah, ketiga unsur angin, keempat unsur api, ya. Pertama air, tanah, angin, api. Kita lihat nyampainya si tamu, maksudnya si tamu datang dari rumahnya, berangkat dari rumahnya jam 10, ya, jam 10. Ketika kita udah mendengar tamu jam 10 berangkat dari rumahnya, kita hitung 10, ya.
Kita hitung 10. Air, tanah, angin, api. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti jatuhnya di tanah. Si tamu yang berangkat tadi dari rumah jam 10 jatuhnya di unsur tanah. Artinya apa? Ketika si tamu dengan unsur tanah datang dari rumah, maka perjalanan dari rumahnya sungguh mengenakkan. Nggak ada yang begitu mencolok hal melintang, nggak ada gangguan. Maka kita dengan enak ngomong ke beliau, alhamdulillah kamu nyampe di sini dengan selamat, tanpa halang, tanpa rintang, dan di perjalanan saya lihat kamu bahagia-bahagia saja. Itu contoh bahasa kita. Artinya apa? Tamu bakal kaget, kok Bapak tahu saya di perjalanan bahagia-bahagia saja. Kita tidak meneropong, kita tidak menerawang, cuma membaca jam berangkat dari rumah beliau. Tuh yang pertama. Yang kedua, ketika telah lihat jam di rumah kita, ternyata nyampainya jam 1. Jam 1. Jam 1 kita hitung lagi, ya. Air, tanah, api, angin. Berarti 1 nyampainya di sini, di air, ya. Artinya apa? Ketika nyampe di air, maka apapun keinginan tamu tersebut dengan kita dipastikan, ya, dipastikan ada jalan keluarnya di kita. Nah, gitu. Jadi apapun keinginan tamu tadi yang datang ke rumah kita, dipastikan ada jalan keluarnya. Nah, gitu. Jadi tamu tadi yang datang jam 10 berarti bermain di kejadian tanah, nyampe di rumah kejadiannya air. Kita lihat contoh yang lainnya. Contoh, ini contoh ya. Contoh si tamu berangkat dari rumah jam 12. Ya, jam 12. Nyampe di rumah kita jam 4. Ya. Tamu jam 12 nyampe di rumah kita jam 4. Kita lihat ya, kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jatuhnya di api. Ketika jatuh di api, maka yakinlah wahai saudaraku, tinggal ngomong ke si tamu tadi. Bersabar wahai saudaraku. Apapun yang terjadi, itu adalah ujian buat kita. Tinggal gimana kita bersabar. Mungkin juga tadi di perjalanan banyak hal yang nggak mengenakan. Di perjalanan mungkin bikin emosi tingkat tinggi. Apapun yang terjadi, sabar dan maafkan. Karena berapa? Karena kenapa itu bisa kita bicara seperti itu? Jam perjalanannya di jam 12 atau jam api. Si tamu juga bakal kaget. Kok si bapak ini tahu ya apa yang terjadi sama diri saya, padahal ngomong aja belum. Nah, gitu. Setelah nyampe di rumah jam 4, ya. Jam 4 juga api. Ya. Maka ketika nyampe di rumah jam 4, kita harus introspeksi diri. Artinya apa? Mana tahu tamu tadi membawa si bapaknya yang lagi sakit, nyampe di rumah kita jam 4. Kita hati-hati ya, hati-hati di situ. Ini khusus buat praktisi pengobatan. Hati-hati ketika ada tamu yang mau berobat datangnya di jam api. Kenapa saya suruh hati-hati? Lihatlah keadaan pasien dulu, ya. Karena kebanyakan yang datang di jam api biasanya pasien itu tidak bisa disembuhkan, atau sangat susah disembuhkan, atau malah pasiennya udah mau meninggal dunia. Jadi kita harus hati-hati kalau kita seorang praktisi pengobatan, datang tamu di jam api mau berobat, jangan langsung main pegang, main terapi, jangan. Karena besar kemungkinan penyakit pasien berat, besar kemungkinan penyakit pasien udah mau ajal. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Lain kali mungkin kita bahas 4 unsur dalam membaca yang lainnya.
membaca perjalanan mau menuju sesuatu, membaca kejadian ke depannya, membaca nama merek toko, membaca nama usaha, membaca apapun dengan unsur 4 kejadian ini, insya Allah kita sambung di lain waktu, lain kesempatan. Jadi sebelum saya ucapkan salam, kita simpan di hati, di fikir, unsur kejadian itu air, tanah, angin, api. Ketika dihitung jatuhnya di air, itu ada kemungkinan jalan keluarnya bagus, ujiannya tidak banyak, kalaupun ada sekedarnya saja. Ketika jatuhnya di tanah, kemungkinan apapun yang kita ingin bakal tercapai, ya. Ketika jatuhnya di angin, sungguh banyak godaan-godaan yang tidak jelas, baik di perjalanan mencapai tujuan, banyak godaan dari kaum wanita atau dari harta, pokok banyak aja godaan-godaannya. Ketika jatuh di api, maka simbol harus hati-hati. Hati-hati, mungkin mana tahu musibah bakal datang, mungkin mana tahu penyakit bakal datang. Artinya apa? Ini hanya sekedar rambu-rambu. Rambu-rambu boleh dilanggar kalau kita anak jenderal. Artinya apa? Rambu-rambu itu boleh kita langgar seperti apapun, tapi kuatkan tirakatnya kepada Allah. Tapi kalau kita orang biasa, awam, dan tirakatnya kurang, apa salahnya berhati-hati dengan rambu-rambu yang telah ada. Rajum murapaku alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.